أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاند الدين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida min a'zami sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullah, wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab wa sari'ul hisab. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala ta'ala aidan fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib berwasiat, yang wasiat ditujukan khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha di Masjid Al-Hikmah yang penuh berkah ini. Kita sadar betul bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak kekal, fana. Kita pasti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan kematian.
Kapan kita akan menghadapnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah semata. Karena tidak tahu kapan kita menghadap kepada Sang Khalik, maka persiapkanlah diri kita. Bekalilah diri kita. Persiapan yang terbaik, bekal yang terbaik tidak lain tidak bukan adalah kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Tanpa kesungguhan hati, tanpa komitmen yang tinggi, tanpa istiqomah yang kita bangun terus-menerus di dalam diri kita, rasa-rasanya berat bagi kita untuk menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan berat bagi kita untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Yang bikin berat sebenarnya bukan perintah Allah, tetapi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita yang ingin meninggalkan atau menanggalkan segala perintah-perintah Allah. Oleh sebab itu, takwa butuh kesungguhan, takwa butuh komitmen. Sehingga kalau kita bersungguh-sungguh dan berkomitmen, insya Allah kita mampu memantaskan diri kita termasuk min ahlil muttaqin. Kalau kita sudah mampu memantaskan diri kita termasuk min ahlil muttaqin, maka fa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau hidup kita bersama Allah, pastikan kita akan mendapatkan pertolongan maunah Allah, fadilah keutamaan Allah, dan hidup kita akan bahagia dan selamat, baik hidup di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Semoga seluruh jamaah sholat Idul Adha di masjid ini termasuk orang-orang yang mampu memantaskan dirinya termasuk min ahlil muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini hari kebesaran umat Islam, hari keagungan, hari Idul Adha. Maka wajar kita memandangkan takbir kemahabesaran Allah. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka diri kita terasa kecil di hadapan Allah. Kalau kita merasa kecil, maka sikap takabur kita, sikap arogansi yang ada di dalam diri kita harus kita hilangkan, karena yang paling besar, yang maha besar hanyalah Allah semata. Hari ini kita merayakan Idul Adha sebagai bentuk bahwasanya kita memperingati sejarah masa lampau. Sebenarnya di dalam catatan sejarah, siapa orang yang pertama kali melaksanakan kurban? Tidak Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Ismail, tetapi tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakan kepada mereka tentang kedua anak Nabi Adam secara benar. Idh qarraba kurbanan, ketika keduanya melakukan kurban. Maka kurban adalah bahasa Arab tertulis di dalam Al-Quran. Kurbanan, dari kata kurb artinya itu dekat, sehingga kata kurbanan itu artinya kedekatan yang sangat sempurna. Fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Salah satu di antara kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, itu diterima pengorbanannya oleh Allah. Namun walam yutaqabbal minal akhar, tetapi satu yang lainnya, yaitu Qabil, tidak diterima. Maka ketika Qabil tidak terima korbannya, dia mengatakan qala la'aqtulannak, sungguh aku akan membunuh kamu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima korbannya orang-orang yang dilandaskan pada ketakwaan. Maka hari ini kalau para jamaah berkorban
untuk menyembelih satu hewan kurban, baik itu sapi atau kambing, kalau tidak didasarkan kepada ketakwaan atau keikhlasan karena Allah, maka akan sia-sia semata. Bukan karena manusia, bukan karena biar dianggap mampu, bukan karena biar dianggap saleh, tapi landasan adalah ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat laun pengorbanan itu terjadi tidak hanya berupa hewan kurban, tetapi juga di dalam sejarah peradaban manusia tercatat di dalam berbagai tempat ada pengorbanan manusia yang dikorbankan atas nama Tuhannya atau dewanya. Sebagaimana di daerah Kan'an atau Irak sekarang, dahulu mengorbankan bayi untuk dewanya. Kemudian di daerah Aztec Meksiko dikorbankan adalah jantung dan darah manusia untuk persembahan Tuhannya. Orang Viking yang dikorbankan bukan manusia biasa, tetapi pemuka agama yang dikorbankan dalam rangka sebagai penebus dosa umat-umatnya. Termasuk juga Mesir kuno mengorbankan anak atau seorang gadis cantik untuk dikorbankan di daerah Sungai Nil sebagai bentuk persembahan kepada dewanya. Lama-kelamaan ada orang yang berpikir, kalau yang dikorbankan manusia terasa mahal baginya, maka pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sekaligus untuk membantahnya bahwasanya pengorbanan baik itu manusia atau yang lainnya bisa dilakukan kalau Allah itu memerintahkannya. Maka sejarah kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Kalau Allah memerintahkan kepada kita, maka tidak ada yang mahal bagi kita. Segala sesuatu semuanya menjadi murah kalau Allah memerintahkannya. Begitu juga Nabi Ibrahim mau dan berani mengorbankan satu-satunya putra yang didambakan, yang sepanjang hidupnya didambakan begitu lamanya, tetapi tatkala perintah Allah untuk memerintahkan mengorbankan atau menyembelih putranya, maka Ibrahim alaihissalam mau dan berani karena dasarnya tidak ada sesuatu yang mahal kalau Allah memerintahkannya. Maka dasar ketakwaan dan kecintaan seseorang kepada Allah, kalau landasannya adalah cinta mahabbah, tidak ada sesuatu yang mahal kita pikirkan kalau itu merupakan perintah Allah. Maka agama kita landasannya adalah cinta kepada Allah. Kalau sesuatu dilandasan kepada cinta, maka yang jauh menjadi dekat, yang mahal menjadi murah. Maka segala sesuatu yang berat kalau landasannya cinta kepada Allah akan menjadi ringan. Maka sikap agama kita yang terbaik adalah sikap beragama yang penuh kecintaan kepada Allah, sehingga cinta itu diimplementasikan kepada semua manusia yang ada di bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah selanjutnya, kalau kita renungkan peristiwa Nabiullah Ibrahim terhadap putranya, menunjukkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim bersegera untuk melaksanakan tugasnya meskipun itu sangat berat sekali dilakukan. Sebagaimana dahulu kisah Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan istrinya di lembah yang tandus yaitu Makkatul Mukarramah dengan bayi yang masih merah ditinggalkannya. Kemudian istrinya bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Abah, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Betul, ini perintah Allah untuk meninggalkan kalian berdua di lembah yang tandus, tidak ada makanan, akomodasi tidak ada, pohon-pohonan tidak ada, begitu kering kerontang." Apa jawaban istri yang salehah?
Kalau ini perintah Allah, maka laksanakan segera. Maka Nabiullah Ibrahim pergi ke tanah Syam yang dijanjikan dengan mengatakan, kalau ini perintah Allah, insya Allah Allah akan menolong kami, kata istri Ibu Hajar atau Sayyidah Hajar. Betul, ketika bayi Ismail masih bayi, merengek terus menangis, ketika ASI tidak keluar dari air susunya, maka apa yang dilakukan? Yaitu sa'i. Sa'i itu artinya adalah usaha. Dimulai dari Bukit Sofa menuju Marwa, Marwa ke Sofa, Sofa ke Marwa. Artinya usaha harus dilakukan dengan serius, terus menerus. Bekerja harus dengan giat, dengan semangat atas pekerjaan tersebut. Diawali dengan kesucian hati yaitu Sofa, dan diakhiri dengan Marwah yaitu kepuasan. Maka pekerjaan yang didasari dengan kesucian hati, maka akan memperoleh marwah kepuasannya. Seberapapun hasil yang diperolehnya, kalau didasarkan kepada kesucian hati kita, maka akan mendapatkan kepuasannya. Maka orang yang puas terhadap rezeki Allah bukan banyaknya perolehannya, tapi kepuasan dan kesyukuran atas rezeki tersebut. Maka hakikatnya orang kaya bukan besarnya harta, tapi orang kaya adalah orang yang besar jiwanya. Laisal ghina ghinal ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Itulah sabda Rasulullah. Yang disebut orang kaya bukan orang yang kaya hartanya, banyak hartanya, tetapi yang disebut orang yang kaya adalah ghinan nafsi, yaitu cukup jiwanya untuk memenuhi dan untuk menerima segala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di samping itu menunjukkan bahwasanya ketika Allah tidak jadi untuk mengorbankan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan bahwasanya begitu besarnya kasih sayang Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, hakikatnya sekarang kita berperan menjadi seorang Ibrahim yang ada di dalam diri kita. Hari ini dan selanjutnya peranan kita sebagai Ibrahim. Apa Ismail kita? Apa yang menjadikan Ismail kita? Ismail kita adalah keluarga, jabatan, kekayaan yang kita miliki adalah sebagai Ismail yang kita cintai, yang kita sayangi, dan yang kita pertahankan. Allah pada dasarnya tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh Nabi Ismail, tetapi Allah hanya meminta untuk membunuh rasa memiliki Ismail, karena hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah. Kalau kita di dalam diri hati kita, jiwa pikiran kita merasa tidak memiliki, yang kita miliki hakikatnya adalah Allah semata, semuanya kita kembalikan kepada Allah, maka kalau sesuatu yang hilang dari kita, sesuatu yang lepas dari kita, itu hakikatnya adalah diambil oleh sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim. Pada dasarnya Nabiullah Ibrahim tidak serta-merta diperintah oleh Allah untuk membunuh Ismail, tetapi yang dibunuh adalah rasa memiliki Ismail, sehingga mana yang lebih baik antara kecintaan anak dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim bahwa cintaku kepada Allah jauh lebih besar daripada cintaku kepada anak semata wayangku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan demikian maka wajarlah Nabi Ibrahim tercetus di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim.
Betul-betul di dalam diri Nabi Ibrahim terdapat suri tauladan yang baik. Di samping itu, kenapa bisa menjadi suri tauladan? Karena Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah, beliau melaksanakan ujian tersebut dengan sempurna. Wa idzabtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, dia betul-betul bersabar dan melaksanakan ujian tersebut dengan penuh kesempurnaan. Kalau itu sudah dilakukan, maka apa yang dijanjikan Allah? Inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim Nabi Allah menjadi pemimpin, menjadi imam yang agung. Oleh sebab itu, seorang pemimpin lahir dari beberapa ujian, beberapa celaan, dan beberapa ujian yang dihadapinya. Tidak ada seorang pemimpin yang lahir dengan penuh kenyamanan hidup. Tidak. Tapi seorang pemimpin yang lahir dengan ujian yang sangat-sangat berat sekali. Dan itu ada di dalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di satu sisi lain, hari ini Dzulhijjah, satu hari sebelumnya yaitu Yaumul Arafah, Nabi Muhammad berpesan di dalam khutbatul wada', yaitu khutbah pidato perpisahan Rasulullah, karena setelah itu Rasulullah wafat, dengan mengatakan isma'u qauli fa inni la adri la'alli alqakum ba'da amin hadza. Dengarkanlah kalian semuanya terhadap ucapanku, siapa tahu nanti kalian tidak bertemu lagi di tahun ini. Apa isi khutbah haji wada Rasulullah? Berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya kalian semua, sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu itu adalah suci, sebagaimana sucinya hari ini, sebagaimana sucinya di negeri ini, dan sebagaimana sucinya di bulan ini. Maka kehormatan, darah, dan harta wajib kita lindungi, tidak boleh merampas hak orang lain. Maka yang disebut dengan muslim adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikatnya orang muslim adalah orang lain yang selamat dari lesannya, yang selamat dari tangannya. Dan orang mukmin adalah al-mu'minu man aminahu linnas ala amwalihim wa anfusihim. Yang disebut dengan orang mukmin adalah orang-orang lain yang merasa aman hartanya dan dirinya atas gangguan orang tersebut. Maka ini meneguhkan di dalam diri kita hakikat keislaman, hakikat keimanan adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari lesan dan tangannya dalam rangka untuk menghormati hak milik orang lain sehingga terjaga nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah tercipta rasa ukhuwah, persatuan umat antar satu dengan yang lainnya. Demikianlah khutbah kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim وزد وأنم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa bi ni'matihi tatimmus sholihat, wa bi idnihi wujudul kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayrat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ma'isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maratan ghaira muhzin wala fadih. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlis sa'adah wa ahlil Qur'an wa ahlis sa'adah wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.